Film dibuka pada malam hari di dataran rendah Silesia, tepatnya pada tahun 1957. Terlihat ada seorang pastor yang baru saja tiba. Dengan tergesa-gesa, ia masuk ke gereja sambil menggendong bayi yang lagi lucu-lucunya. Lalu pastor itu berdoa dan memohon agar Tuhan memusnahkan benih jahat itu, yang dia maksud bayi itu. Setelah selesai, ia kemudian mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan dan berniat membunuh bayi itu. Belum sempat melakukan itu, tiba-tiba polisi datang dan mencegahnya. Pastor itu mencoba menjelaskan, tapi sayangnya polisi itu tidak memperdulikannya, dan ia pun harus tewas di saat itu juga. Film berlanjut 30 tahun kemudian, dengan seorang pastor muda yang baru saja tiba di daerah terpencil, dan ia bernama Marek. Setelah melihat tujuannya di peta, Marek kemudian melanjutkan perjalanan dan menuju ke sebuah biara. Di dalam sana, Marek disambut kepala biara yang bernama Andrej. Di sini pun diketahui kalau tujuan Marek ke tempat itu karena ia diminta untuk mengusir roh jahat di tubuh seorang gadis. Setelah obrolan singkatnya dengan Andrej, Marek pun dibawa ke kamarnya untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Marek sempat melihat potongan koran yang mengabarkan tentang hilangnya beberapa gadis di kota itu. Kemudian, Marek berkumpul dengan para biarawan lain untuk makan bersama. Di sini Marek sedikit mual ketika melihat makanan itu, tapi karena yang lain sangat menikmatinya, terpaksa ia pun memakannya. Mereka semua berkumpul di sebuah ruangan untuk segera melakukan ritual pengusiran roh jahat. Dengan dipimpin Andrej, ritual itu pun dimulai. Sementara Pior, yang merupakan wakil kepala biara, sedang sibuk merekam kegiatan itu. Terlihat kalau wanita itu mulai meronta-ronta ketika Andrej mulai membaca doa-doanya. Marek berdiri di depan cermin, lalu menyentuh cermin itu yang kemudian menjadi retak. Marek yang sedang berkeliling dibuat penasaran dengan satu ruangan dan ingin masuk ke dalam. Sayangnya, seorang biarawan datang dan mencegahnya. Kemudian, mereka kembali makan bersama. Dan kali ini, Marek melihat salah satu biarawan menangis tak ingin memakan makanan itu. Tapi ketika biarawan lain datang membisikkan sesuatu, ia pun memakannya dengan terpaksa. Marek merasa mual dan muntah-muntah di toilet. Di saat itu juga, Marek merasa ada yang aneh di dalam mulutnya. Dan ketika ia memeriksanya, ternyata giginya sudah lepas satu. Bahkan, lalat pun keluar dari gigi itu. Di saat semua orang sudah tertidur, Marek malah menjelajah tempat itu dan memeriksa satu persatu ruangan, seolah-olah kalau dia ini mencari sesuatu. Di sebuah ruangan, Marek menemukan kaset dan memutarnya, yang ternyata kaset itu berisi rekaman pengusiran roh jahat. Marek melanjutkan pencariannya dan sampai di sebuah tempat. Di sini Marek menemukan sebuah suntikan, dan di saat itu juga Marek menemukan papan yang ketika diinjak, papan itu langsung menggetarkan ranjang yang ada di depannya. Bahkan, Marek juga menemukan beberapa benda ritual yang ternyata hanya tipuan saja. Jadi intinya, Marek ini sadar kalau ritual pengusiran roh jahat yang dilakukan Andrej cuma tipu daya. Tapi apa alasannya? Jawabannya ada di menit berikutnya. So, jangan kemana-mana ya. Marek kembali makan bersama dengan biarawan lain. Dan kali ini, Marek benar-benar mual ketika menemukan rambut di makanannya. Di saat sedang berkeliling, Marek melihat para biarawan sedang menggali kuburan. Kemudian, Marek secara diam-diam masuk ke dalam sebuah ruangan. Di saat itu juga, Pior datang dan meminta Marek untuk menemuinya di kamar pengakuan dosa. Di sini, Pior pun mengatakan kalau mereka semua tahu Marek sedang mencari sesuatu. Karena dari itu, Pior pun memperingatkan hukuman yang akan didapat Marek jika melakukan kesalahan. Karena tak ada pilihan, akhirnya di sini Marek mulai menceritakan semuanya. Jadi ternyata Marek ini bukan pastor,
melainkan seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus hilangnya 8 gadis di kota itu. Dari informasi yang didapat, para gadis masuk ke biara itu karena kerasukan. Tapi anehnya, mereka tidak pernah keluar. Pior pun tak bisa menyangkal ketika Marek mengatakan sebuah kebohongan di biara itu. Pior pun mengakui kalau Andrzej melakukan penipuan itu untuk mendapatkan dana dari Vatikan. Dari Pior juga diketahui kalau gadis terakhir yang sebelumnya disembuhkan sudah dikubur di halaman biara itu. Di ujung obrolan, Pior pun memberikan pesan agar Marek bisa membawanya keluar dari tempat itu, dengan alasan kalau ia sudah tidak tahan dengan kelakuan Andrzej. Pada tengah malam, Marek dengan nekat keluar dari biara untuk menggali kuburan gadis yang sebelumnya dikatakan Pior. Sayangnya, ketika Marek berhasil menggalinya, ternyata peti itu kosong, tak ada isinya. Dan di saat itu juga, Marek pun ditangkap. Marek tersadar dengan tubuh yang sudah terikat. Dan di sini, ia pun dipaksa menghabiskan 4 mangkok daging busuk yang harus dimakan. Di saat biarawan yang menjaganya sedang tertidur, secara diam-diam, Marek berusaha membuka ikatan di tangannya dan ia berhasil. Sayangnya, di saat itu juga, penjaga itu bangun melihat kelakuan Marek. Sempat terjadi pertarungan, dan untungnya Marek berhasil mengambil pistol dan membunuh biarawan itu. Setelahnya, Marek kembali berkeliling, dan di sini ia menjadi terkejut ketika menemukan sebuah ruangan yang berisi mayat beberapa gadis yang sudah terpotong-potong. Secara tiba-tiba, Pior datang mengagetkannya. Di sini, Pior berniat mengajak Marek ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Kemudian sampailah mereka di perpustakaan. Tak menunggu lama, Pior langsung menunjukkan sebuah buku ritual yang mengatakan kalau Marek adalah orang yang terpilih. Artinya, jadi Marek ini adalah bayi yang harus dibunuh di awal film. Tapi, jika bayi itu nggak dibunuh, maka yang terpilih harus memakan tumbal 7 pendosa dan minum darah perawan. Buku itu juga mengatakan kalau ritual itu selesai, maka yang terpilih akan menjadi iblis. Setelah memberitahukan semua itu, Pior pun mengajak Marek untuk kabur dengan melewati lorong bawah tanah. Di sini Marek pun sempat ragu kalau Pior bisa dipercaya. Tapi ketika Pior menunjukkan luka-luka akibat disiksa Andrzej, Marek pun percaya dan ingin pergi bersama Pior. Sampailah mereka di ruangan bawah tanah. Secara tiba-tiba, 2 orang langsung menyerang Marek dari belakang. Dan tentu saja, kalau Pior adalah pengkhianat yang menjebaknya. Kemudian Marek sudah dalam keadaan terikat. Sementara, para biarawan sudah berkumpul untuk melakukan ritual mereka. Rupanya, Andrzej berniat untuk membangkitkan iblis yang ada di dalam diri Marek. Dan tentu saja, hal itu bertujuan untuk menguasai dunia. Setelahnya, mereka pun mengeluarkan gadis terakhir sebagai syarat untuk bisa mendapatkan darah perawan. Tanpa banyak kata, mereka pun langsung melukai leher gadis itu yang kemudian mengeluarkan banyak darah. Ketika sudah mendapatkan darah itu, mereka pun meminumnya. Begitu juga dengan Marek yang dipaksa walaupun dia tidak mau. Kemudian ritual pun dimulai, dan Andrzej langsung memanjatkan doa agar Tuhan yang mereka tunggu-tunggu segera turun. Sayangnya, setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Andrzej pun mulai bingung dan bertanya-tanya, kenapa ritual itu tidak berjalan, padahal syarat sudah terpenuhi. Karena tak mendapat jawaban, akhirnya mereka pun menyudahi ritual itu. Dan untuk menghilangkan jejak, Pior pun menusuk Marek dengan pisau. Lalu mereka pun membuangnya di sumur. Karena kejadian itu, Andrzej pun menjadi tertekan dan berdiam diri di kamarnya. Sampai pada akhirnya, Pior datang untuk menenangkan Andrzej. Tapi ketika Andrzej mulai tertidur, Pior malah membekap mulut Andrzej dengan bantal hingga tewas. Di esok harinya, para biarawan mulai bersih-bersih dan berniat membakar mayat-mayat para gadis yang sudah mereka bunuh.
Di saat itu juga, Pior pun memberitahukan kabar kematian Unrage. Dan tentu di sini, Pior bertingkah seolah-olah bukan dia yang membunuh Unrage. Seekor lalat keluar dari hidung Unrage, yang kemudian lalat itu terbang melintasi biara. Dan sampai pada akhirnya, lalat itu masuk ke dalam tubuh Marek, yang seketika membuatnya menjadi sadar kembali. Setelah beberapa saat, Marek pun menjadi kejang-kejang. Di sisi lain, Pior sedang memimpin upacara kematian Unrage. Tak berselang lama, tiba-tiba Pior bertingkah aneh. Sampai-sampai tubuhnya hancur dan mengeluarkan ribuan lalat. Film pun ditutup dengan kemunculan Marek yang sudah menjadi iblis. Para biarawan yang melihat itu pun sangat ketakutan. Sayangnya, iblis itu berhasil membuat mereka membeku dan tak bergerak. Kemudian iblis itu mengeluarkan kekuatannya untuk membalikan semua objek yang ada di bumi. Lalu, film pun berakhir.